Sejak Desember 2019, corona meningkat pesat, yang kemudian menyebar dengan cepat ke sejumlah negara dan teritori, termasuk Indonesia. Saat ini, virus tersebut telah menyebar secara global dan dinyatakan sebagai pandemi global. Selama 6 bulan terakhir, pandemi virus corona telah mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian, bisnis, sosial, politik, dan teknologi. Berbagai kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir persebaran virus seperti pembatasan fisik dan sosial, imbauan tetap di rumah hingga bekerja dari rumah atau work from home. Ilmu komunikasi mengenal istilah noise atau gangguan. Unsur noise sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah komunikasi. Noise dalam komunikasi bisa berupa gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis. Gangguan fisik yang disebabkan kondisi biologis, misalnya saja disabilitas tuli yang memiliki metode komunikasi khusus. Komunikasi dari otoritas kepada mereka mengalami gangguan kalau informasi corona di TV tidak menyertakan bahasa isyarat. Gangguan teknis. Contoh, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki jaringan internet atau kuota data yang memungkinkan untuk mendapatkan perkembangan informasi sebaran kasus corona melalui situs resmi pemerintah. Hal ini berdampak pada kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman virus corona. Gangguan semantik yang disebabkan oleh adanya kendala kebahasaan dalam mengirim dan menerima informasi. Telah banyak narasumber ahli berkomentar di TV dan berbagai media lainnya dalam menjelaskan virus corona. Namun, tidak jarang mereka menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam. Di antara istilah yang cukup populer misalnya adalah lockdown, social distancing, hand sanitizer, mortality rate, ODP, dan PDP. Yang terakhir, gangguan yang berdimensi psikologis. Untuk memahami ini, kita perlu memahami konsep frame of reference dari Wilbur Scrum. Frame of reference merupakan keseluruhan pengalaman, nilai-nilai, harapan, status sosial ekonomi, hingga preferensi politik individu. Semakin luas jurang perbedaan frame of reference antara komunikator dengan komunikan, maka akan semakin besar pula gangguan komunikasi. Bagi para pelaku bisnis, kondisi demikian tentu penting untuk diperhatikan. Perubahan pada pola penggunaan internet selama pandemi bisa menjadi dasar strategi pemasaran. Meskipun saat ini sejumlah kawasan di Indonesia telah memasuki era situasi kehidupan normal atau new normal, pemasaran via internet, terutama lewat media sosial, tetap penting untuk diperhatikan. Lantas, bagaimana cara meningkatkan kualitas branding bisnis sekaligus pemasaran melalui media sosial? Berikut tipsnya. Strategi komunikasi yang tepat saat pandemi COVID-19. Tunjukkan empati, mengabaikan pandemi COVID-19 sepenuhnya dan menjalankan komunikasi layaknya tidak ada apa-apa, tentu bukan langkah yang tepat. Memang, di saat seperti ini, banyak orang yang menghabiskan waktunya secara online. Kamu mungkin berpikir, ini waktu yang tepat untuk memasarkan bisnismu. Gunakan tone dan gaya bahasa yang tepat. Tone dan gaya bahasa yang kamu gunakan tentu harus sesuai dengan brandmu, tapi keduanya juga harus sesuai dengan konteks. Misalnya, kalau biasanya gaya bahasa brandmu terlebih kasual dan santai atau bahkan nyeleneh, kamu mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan gaya penyampaian yang lebih serius dalam mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Transparan dan jelas. Di saat seperti ini, semua orang sangat peduli dengan kebersihan dan keselamatan mereka. Maka itu, sampaikan dengan jelas dan terbuka kepada pelangganmu mengenai langkah-langkah dan bisnismu lakukan untuk menjaga keamanan mereka. Bagikan konten positif. Banyak orang yang mengaku cemas dan stres dengan informasi dan berita mengenai pandemi COVID-19 yang tak ada habisnya. Dengan begitu, banyaknya konten yang berat. Kamu bisa memberikan alternatif dan distraksi bagi audiensmu dengan menghadirkan konten yang positif, menghibur, tapi tetap peka. Ingat, untuk tetap hati-hati dalam menyampaikan konten agar tidak terkesan tidak sensitif.